Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya mau sampaikan kebenaran firman Allah dan saya mengambil satu tema, yaitu kasih adalah yang terbesar. Ayat yang saya ambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, melalui bacaan ayat firman Tuhan ini, kita akan melihat hal-hal yang terungkap di dalamnya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ini, Paulus menekankan kualitas kasih. Kasih adalah sesuatu yang paling besar, paling kuat, paling dalam yang pernah ditulis Paulus di dalam Perjanjian Baru. Iman, pengharapan, dan kasih berjalan bersama-sama. Tetapi kasihlah yang menggerakkan iman dan pengharapan. Kesatuan dan keanekaragaman harus diimbangi dengan kedewasaan. Dan kedewasaan itu terbentuk melalui kasih. Satu-satunya cara untuk menjadikan karunia roh dapat dipergunakan secara kreatif ialah jika orang-orang Kristen didorong oleh kasih. Kemudian kita akan melihat apakah ciri-ciri kasih tersebut. Paulus menguraikan ciri-ciri kasih Kristen yang begitu penting dalam pelayanan. Pertama yaitu kasih itu memperkaya. Seperti tadi terungkap di dalam bacaan, ada 5 karunia roh, yaitu karunia berkata-kata dalam bahasa roh, karunia bernubuat, karunia berkata-kata dalam pengetahuan, karunia iman, dan kemudian yaitu karunia memberi atau berkorban. Tanpa kasih, perbuatan-perbuatan karunia itu tidak berguna. Tanpa kasih, karunia berbahasa roh akan menimbulkan kontroversi. Kasih membuat penerapan sebuah karunia menjadi bermakna bagi komunitas orang percaya. Di sini kita akan melihat bahwa kita adalah kaum kristosoteriologis, yakni kita diselamatkan oleh Kristus untuk mewujud nyatakan kasih-Nya. Mengapa? Karena Kristuslah yang telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa supaya kita hidup dalam kebenaran, mengalami kuasanya, dan hidup dalam kasih mesra seorang terhadap yang lain. Kedua, kasih itu membangun. Di dalam ayat-ayat yang terungkap, saya akan bacakan di dalam ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, di dalam hal inilah supaya kita dapat melihat ungkapan-ungkapan daripada ayat-ayat firman Tuhan ini. Karunia-karunia roh bertujuan untuk membangun jemaat atau tubuh Kristus. Karunia roh diterapkan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kasih menghapuskan rasa iri hati pada orang lain yang memiliki karunia roh tertentu. Kasih menghapuskan kesombongan dan keinginan untuk menonjolkan diri. Kasih kita menutupi dosa-dosa orang lain. Saudara-saudara, sebagai gambaran kita sebagai sesama orang percaya harus menutupi dosa-dosa orang lain dan menolong mereka memperbaiki diri mereka. Kasih membuat kita saling membangun seorang terhadap yang lain. Nah, kemudian kita akan melihat hal yang lain, yaitu kasih tidak berkesudahan. Di dalam ayat ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, saudara-saudara, supaya kita dapat memahami apa yang diungkapkan oleh firman Allah ketika aku kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara-saudara, kita melihat ungkapan-ungkapan daripada ayat firman Tuhan ini, supaya di dalamnya kita dapat mengerti dan memahami dengan baik. Karunia-karunia lain akan berakhir dan berhenti, termasuk bahasa roh, kecuali iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Kasih itu bersifat langgeng. Kasih tidak berkesudahan karena menggambarkan citra Allah sendiri. Allah adalah kasih. Saudara-saudara, kita mengambil satu kesimpulannya bahwa yang pertama, semua karunia roh akan berhenti atau berakhir, termasuk bernubuat dan berbahasa roh, tetapi kasih tidak berakhir. Kedua, karena karunia-karunia berbeda yang dimiliki anggota-anggota jemaat harus membantu kelancaran fungsi keseluruhan. Seluruh karunia diberikan dengan tujuan mengasihi sesama. Kita harus saling mengasihi karena kita telah dikasihi oleh Kristus Yesus. Adalah keunikan kehidupan Kristen kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, demikian apa yang terungkap melalui berita daripada firman Allah, bahwa kasih adalah yang terbesar. Sehingga kita mendapatkan kasih itu daripada belas kasihan Allah untuk
yaitu mengampuni dosa manusia, dan kasih itu diberikan kepada orang-orang percaya di dalam Dia, sehingga kita memiliki kasih yang dapat mendorong iman dan pengharapan untuk kita dapat melakukannya. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini supaya kita dapat memahami dengan baik, sebab dikatakan oleh firman Allah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan. Baik, saya akan berdoa bagi saudara sekalian dimanapun berada, agar kita tetap dapat melaksanakan perintah daripada Allah di dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi, seperti yang diungkapkan oleh firman Allah. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali pada hari ini kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih berkat pemeliharaan, anugerah, dan kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini berita daripada firman Allah terus diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga pada hari ini kami dapat memahami bahwa kasih daripada Allah adalah kasih yang terbesar di antara ketiga, yaitu iman dan pengharapan, sehingga di dalam kehidupan kami semua selalu mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan kami, untuk dapat saling mengasihi, saling tolong menolong, dan memberikan seluruh kehidupan kami semua untuk dapat saling mengampuni dan menutupi dosa-dosa mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih sehingga pada hari ini kami terpelihara dalam pimpinan Tuhan. Engkau memberikan perlindungan di dalam kehidupan kami semua, dan menjauhkan dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengar akan berita firman Allah ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Apapun yang menjadi pekerjaannya, Tuhan berkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Yang memiliki masalah belum terselesaikan, Tuhan membuka jalan keluar, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menanggungnya. Dan bagi mereka yang mengalami sakit, jamahan daripada kuasa Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar hari-hari ke depan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan dan kuasa Allah dengan segala perlindungan Tuhan. Kami mengalaskan semua doa kami pada hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.